Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang temanya adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Shadaqallahul Azim. Jadi pada ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah melalui seorang lelaki dan seorang perempuan. Yaitu kita ini dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita, dari hasil orang tua kita memadu cinta, memadu kasih, dan puncak daripada kenikmatan yang Allah anugerahkan itu adalah memancarnya berjuta-juta sel melalui sperma orang tua laki-laki kita. Saya teringat tentang kuliah waktu saya belajar di Al-Azhar kira-kira tahun 2004. Guru saya yaitu Kiai Wahyudin menceritakan tentang kejadian manusia ini. Ini saya mencoba untuk mereview seingatnya Beliau menceritakan bahwa sperma yang dipancarkan oleh seorang lelaki itu mengandung berjuta-juta sel. Makhluk yang bersel satu ini disebut dengan spermatozoa. Ia akan menemui satu upum yang ada di rahim ibu kita, ibarat melalui suatu sungai atau suatu danau. Berjuta-juta sel tadi berlomba untuk mencapai tepian, berlomba bersaing bersikut sesamanya untuk menemui satu opum yang ada di ibu kita. Nah, yang satu itulah dialah champion, dialah pemenang, dialah yang unggul, yaitu kita ini. Kita ini adalah sang juara. Kita mengalahkan saudara-saudara kita yang berjuta-juta itu. Jadi alhamdulillah sekali kita bisa unggul dan sebagai pemenang, karena kalau secara ilmu matematik 1/1.000.000 itu sama dengan 0, artinya sama juga dengan tidak ada. Jadi kalau tidak berkat Allah SWT, kalau tidak berkat karena kekuasaan Allah, kita ini nggak bakalan bisa ada dan nggak bisa hidup, dan juga alhamdulillah sudah besar sampai seperti sekarang ini. Itulah, jadi kita diciptakan oleh Allah melalui seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kita melahirkan, tumbuh besar dan berkembang, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Di sini dikatakan untuk saling mengenal satu sama lain. Ada yang berambut pirang, ada yang berambut putih, ada yang berambut keriting,
ada yang berambut hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, dan sebagainya. Nah, itu semua tidak menjadi ukuran bagi Allah. Bagi Allah, di sisi Allah yang menjadi ukuran itu adalah yang paling takwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukannya kulitnya putih, bukan kulitnya hitam, bukan rambutnya keriting, bukan rambutnya pirang, bukan juga karena jabatannya, walaupun jabatannya setinggi apapun di dunia ini, itu tidak menjadi ukuran, bukan juga karena kekayaannya, bukan juga karena tampannya, bukan juga karena cantiknya, dan juga bukan karena keturunannya. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah ialah yang paling bertakwa. Itu yang paling bertakwa itu pernah kita bahas pada beberapa minggu yang lewat. Kita menuju surat awal-awal daripada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah Allah bisa mengetahui orang yang paling bertakwa? Tentu saja bisa. Kan Allah itu di sini dikatakan sesungguhnya itu artinya sebenar-benarnya. Allah tidak bakalan bohong. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini kan Allah mengetahui karena kita ini ciptaannya, pasti Dia tahu dan pasti Dia mengenal. Jadi nggak bisa kita mengaku-ngaku takwa. Kita nggak bisa pura-pura takwa. Kepada sesama manusia kita bisa mengaku-ngaku, kita bisa berpura-pura, ya, kita bisa mengelabui, ya, mendeceptionkan, ya. Tapi kepada Allah tidak, karena Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu betul dari ujung kaki sampai ujung rambut. Allah mengenal, tahu apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi tidak bakalan Allah itu tidak teliti, dan tidak bakalan Allah itu salah dalam melihat siapa yang paling bertakwa dan siapa yang tidak begitu paling dan siapa yang kira-kira bertakwa saja. Jadi inilah saya kira yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi ukuran ketakwaan itu karena ukuran kemuliaan itu di sisi Allah karena ketakwaannya. Ya, itulah yang jadi patokan bagi Allah dalam menentukan apakah manusia itu, apakah hamba-hamba itu adalah orang yang mulia atau tidak. Jadi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama kita. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.